Anda kembali di Kompas Malam. Saudara, 5 WNI pekerja migran Indonesia ditembak di perairan Malaysia. Salah satu korban yang ditembak petugas patroli maritim Malaysia adalah warga Aceh. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan ini tiada doli kan. Tim Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh membenarkan salah satu korban penembakan di Malaysia adalah Muhammad Hanafiah, warga asal Aceh Timur. BP3MI saat ini tengah berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur terkait detail kejadian yang menimpa para pekerja migran tersebut. BP3MI saat ini berusaha memulangkan korban ke Indonesia. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan ini tiada doli kan. Informasi yang kami dapat dari kepala desa dan pihak keluarga bahwa mereka menyatakan bahwa kebenaran bahwa Muhammad Hanafiah tersebut betul adalah warga atau keluarga mereka. Upaya telah dilakukan, tentunya secepat mungkin warga Aceh tersebut dapat dikembalikan ke tanah air, namun tentunya melalui proses ketentuan yang berlaku antar dua negara. Tumbuh, mutangkut ini. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengaku telah berkoordinasi agar dapat mendampingi penanganan jenazah dan korban luka yang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Selain itu, Kementerian P2MI juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga demi memberi kepastian informasi. Kementerian pun bahkan akan menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi keluarga korban jika dibutuhkan. Memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit yang sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menuntut pertanggungjawaban aparat Malaysia atas tewasnya satu warga negara Indonesia di perairan Selangor. Selain menyesalkan peristiwa penembakan 5 WNI di perairan Selangor yang berbuntut meninggalnya satu WNI, Dev juga meminta agar peristiwa tersebut diusut tuntas. Pemerintahan Indonesia, baik itu dari Kementerian PMI, dari Kementerian Luar Negeri, Bakamla ataupun Angkatan Laut, dan juga kepolisian untuk terlibat juga dalam pengusutan kasus ini. Karena ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia, dan bila mana memang ada pelanggaran hukum yang dimana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan. Sejauh mana situasinya, tereskalasi tinggi apa, hingga sampai harus ada penembakan dan mengakibatkan meninggalnya satu orang WNI. Saudara, kepolisian Malaysia telah memberikan keterangannya atas peristiwa yang terjadi di Tanjung Ru yang mengakibatkan tewasnya satu warga negara Indonesia. Polisi Selangor, Malaysia mengaku menerima laporan mengenai 3 pria yang diyakini warga negara Indonesia dirawat di rumah sakit Serdang karena luka tembak. Kepolisian Malaysia mengklaim tembakan yang diletuskan untuk membela diri karena ada perlawanan dari WNI setelah sebelumnya kapal mereka sempat bertabrakan dengan kapal polisi Malaysia. Yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada Sembadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan.
dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Aparat patroli maritim Malaysia diduga menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di Tanjung Ru, Selangor pada Jumat 24 Januari 2025 pada pukul 3 pagi. Akibat penembakan yang belum diketahui pemicunya ini, 1 WNI meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya terluka. Upaya mencari tahu identitas korban dan pemicu korban ditembak aparat Malaysia terus dilakukan pemerintah Indonesia melalui BP2MI dan Kementerian Luar Negeri. BP2MI menyayangkan tindakan aparat maritim Malaysia yang tidak mengikuti prosedur dalam menangani pekerja migran. Sampaikan di sini beberapa upaya kami lakukan, termasuk upaya koordinasi kami lakukan dengan Kementerian Luar Negeri atau KBRI di Kuala Lumpur, dan juga kami koordinasi dengan Atase Kepolisian Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Memang sampai saat ini belum ada informasi tentang identitas lengkap dari masing-masing korban. Demikian. Kalau kami melihat dalam konteks informasi berita-berita tersebut kan ada sebuah perlawanan dilakukan oleh WNI kita pada saat itu. Yang tentu kalau kita melihat dalam konteks pekerja migran Indonesia, memang seharusnya harus dilakukan secara langkah-langkah yang prosedural dalam melakukan langkah-langkah tindakan tegas itu. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Petugas patroli maritim Malaysia mendapati kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Petugas patroli maritim Malaysia menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia tersebut. Akibat penembakan ini, 1 pekerja migran Indonesia tewas, 1 lainnya dalam kondisi kritis, sedangkan 3 lainnya luka-luka. Korban saat ini dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Perairan Tanjung Ru sendiri berada di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Tanjung Ru adalah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia, namun belum mendapatkan respons resmi. Kementerian Luar Negeri menyebutkan akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui 4 korban luka ini akan diberikan pada hari Rabu mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana perkembangan terkini terkait penembakan kapal WNI oleh Polisi Maritim Malaysia? Kita akan tanyakan kepada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha. Selamat malam, Pak Juda. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Malam. Pak Juda, kita telah mengirimkan nota diplomatik. Sampai malam ini, apakah sudah ada respon dari pihak Malaysia? Ya. Selamat malam, Pak Vidi. Dapat kami sampaikan bahwa nota diplomatik yang sudah kita kirimkan kepada pihak Malaysia memang belum secara resmi dijawab, namun secara informal berbagai macam informasi dan komunikasi telah terjalin antara KBRI Kuala Lumpur dengan pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM. Dan pada sore hari ini kita sudah mendapatkan informasi dari PDRM bahwa 1 WNI yang meninggal dengan inisial B asal Provinsi Riau telah menjalani proses otopsi dan jenazahnya sudah dapat kita proses untuk pemulangannya. Saat ini KBRI Kuala Lumpur sedang melakukan persiapan untuk proses pemulasaraan jenazah, pemetian jenazah, dan juga pendokumentasian untuk nanti kita fasilitasi repatriasinya ke Indonesia. Baik Pak Yuda, bagaimana dengan identitas para korban? Tadi Pak Yuda sudah menyebutkan ada 1 WNI yang sudah diketahui meninggal dunia. Sementara 4 lainnya seperti apa, Pak? Ya, untuk 4 lainnya secara informal kami sudah mendapatkan nama-nama tersebut, namun kami akan lakukan dulu verifikasi identitas mereka pada saat kita melakukan akses kekonsuleran untuk menemui mereka insya Allah pada hari Rabu mendatang. Jadi untuk saat ini kami memang belum bisa menyampaikan untuk memastikan bahwa data yang kami pegang itu betul-betul memang WNI yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Pak Yuda, kami mengonfirmasi berarti dari peristiwa penembakan itu sampai saat ini ada 1 orang
dinyatakan meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka, seperti itu ya Pak? Iya, betul. 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka. Baik Pak, ini bagaimana nanti memastikan para korban yang luka-luka ini mendapatkan perawatan? Ya, kalau untuk perawatan kita sudah mendapatkan informasi juga dari pihak PDRM dan juga pihak rumah sakit bahwa pihak rumah sakit sudah memberikan perawatan kepada mereka dan diinformasikan bahwa kondisi mereka relatif stabil. Memang ada 1 yang kondisinya kritis, ya, namun tetap mendapatkan perawatan. Nanti pada hari Rabu tim dari KBRI akan melakukan pemeriksaan atas kondisi kesehatan mereka, memeriksa identitas mereka dan juga mendapatkan kronologis kejadian dari sisi warga negara Indonesia. Baik Pak, sejauh ini kronologis yang sudah kita dapatkan informasinya seperti apa Pak Yuda? Ya, kronologis yang kita dapatkan hingga saat ini adalah kronologis yang disampaikan oleh pihak PDRM. Yang disampaikan bahwa kejadian terjadi pada tanggal 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari, di mana pada saat itu boat dari APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, sedang melakukan patroli dan kemudian ditabrak sebanyak 4 kali oleh kapal WNI kita. Dan kemudian ada juga penyerangan dari kapal WNI kita dengan menggunakan parang ke pihak aparat dan kemudian aparat membalas dengan tembakan. Dan kemudian kapal berhasil kabur. Pada pagi harinya kemudian ditemukan kapal tersebut terdampar di pantai Banting, Selangor, di mana ditemukan 1 orang meninggal dan 1 luka tembak. Sedangkan 3 WNI yang luka tembak lainnya sudah dibawa menuju ke rumah sakit. Jadi total tadi kami sampaikan 1 meninggal dunia dan 4 luka tembak. Baik Pak, dari peristiwa penembakan ini, pada saat peristiwa penembakan ini, kapal ini sebenarnya sedang menuju kemana Pak? Apakah menuju ke Malaysia atau ke Indonesia? Patut diduga, ini kami sampaikan patut diduga bahwa mereka memang sudah tinggal di Malaysia dan kemudian akan kembali ke Indonesia menggunakan jalur ilegal. Namun tentunya kami juga tidak akan berspekulasi, kita tunggu hasil konfirmasi dari pihak WNI pada saat kita melakukan akses konsuleran hari Rabu mendatang. Sekaligus juga kita akan bandingkan dengan kronologis yang disampaikan oleh pihak PD. Baik Pak, biasanya seperti apa Pak kalau sudah menyampaikan nota diplomatik? Jawabannya bisa secepatnya atau kita menunggu saja, atau jika tidak ada jawaban apa yang kita lakukan Pak? Ya, tentunya tadi kami sampaikan, meskipun secara resmi belum dibalas secara resmi, namun komunikasi dan koordinasi dengan otoritas Malaysia sudah berjalan. Dan dalam nota diplomatik tersebut, selain kita menyesalkan jatuhnya korban jiwa dari insiden ini, kita meminta akses konsuleran dan selanjutnya kita juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini, ya, termasuk untuk melihat apakah tindakan aparat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, ya. Apakah penggunaan kekuatan bersenjata ini sudah sesuai dengan prosedur, ataukah justru ini merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force. Baik Pak, apakah nanti tim yang akan menemui atau menjenguk para korban yang luka pada hari Rabu ini juga nanti akan menggali informasi di sana Pak soal kronologis peristiwa ini Pak? Ya, tentunya sebagai bagian dari akses konsuler tersebut kita juga akan bertanya kepada pihak WNI, ya, bagaimana kronologis kejadian di sana. Dan tentunya kita juga menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Malaysia terhadap kasus ini dan juga status hukum dari keempat WNI tersebut. Dan jika mereka akan menjalani proses hukum, kita sudah siapkan pendampingan hukum untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh di sistem hukum Malaysia. Baik Pak, komunikasi dengan korban atau keluarga korban sampai sejauh ini seperti apa Pak, bisa diceritakan? Ya, untuk korban yang meninggal, saat ini kami sudah mendapatkan kontak keluarga yang sedang akan menginformasikan kepada pihak keluarga, sedangkan untuk kontak
kepada WNI yang luka-luka tadi sebagian sudah, ya. Namun sekali lagi kami belum bisa memastikan sampai nanti tim dari KBRI Kuala Lumpur bisa bertemu dengan para WNI hari Rabu mendatang. Jadi kita tunggu proses verifikasi dari KBRI Kuala Lumpur. Baik Pak Daru, sudah dikonfirmasi juga Pak soal dokumen-dokumen mereka berada di sana atau seperti apa? Bisa dijelaskan soal itu Pak? Ya, itu adalah bagian dari prosedur verifikasi identitas yang akan dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur pada hari Rabu mendatang. Jadi kita akan cek dokumen-dokumennya. Kalaupun mereka tidak membawa dokumen, tentunya kita akan cek data diri yang bersangkutan, ya, nomor NIK-nya, ya, ataupun nomor paspornya. Kita sudah terhubung dengan data SIMKIM, imigrasi, dan juga data SIAK Dukcapil, ya, kita untuk lacak dengan dukungan dari imigrasi dan Dukcapil, kita nanti bisa lacak data mereka di Indonesia. Baik Pak, nanti hari Rabu informasi apa saja Pak kira-kira yang akan digali dari para WNI kita? Ya, tentunya pertama kondisi kesehatan mereka, ya, perawatan yang sudah dijalani selama di rumah sakit, kemudian verifikasi identitas, yang terakhir tentunya kita akan menanyakan bagaimana kronologis kejadian, ya, termasuk bagaimana mereka tinggal di Malaysia, ya, dan kemudian bagaimana mereka bisa menumpang di kapal tersebut dan apa tujuannya, motifnya, dan juga mengkonfirmasi tujuan dari kapal tersebut kemana. Baik Pak, kami juga ingin mengonfirmasi lagi soal kapal tersebut Pak. Ini apakah memang di kapal tersebut berapa orang ada di kapal tersebut? Apakah memang hanya 6 orang ini ataukah tadi kami mendapatkan informasi juga ada sekitar 20 orang di dalam kapal tersebut sebenarnya? Iya, kami juga mendapatkan informasi yang sama, ya, ada sekitar 26 orang. Namun sekali lagi, ya, kita tidak ingin berspekulasi, ya, kita akan cross-check dan kita akan verifikasi sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Malaysia dan juga hasil pendalaman dari pertemuan dengan para WNI yang akan dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur. Baik Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Terima kasih untuk informasinya di Kompas Malam.